perkenalkan nama saya Gracelia Rinci Makagansa, mahasiswa semester 4 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan mengedukasi penyuluhan tentang penyalahgunaan nafsa. Nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan narkoba atau nafsa adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan nafsa umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan nafsa pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu nafsa. Adapun penyebab penyalahgunaan nafsa. Penyalahgunaan nafsa umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya gangguan bipolar atau skizofrenia. Seseorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan nafsa yang awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang dirasa. Selain rasa ingin tahu yang tinggi, penderita gangguan mental terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafsa, antara lain: 1. Memiliki teman yang seorang pecandu nafsa. Yang kedua, mengalami masalah ekonomi. Yang ketiga, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi atau seksual. Dan yang keempat, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga. Yang berikut, kita masuk dalam fase dan gejala penyalahgunaan nafsa. Ketika penyalahgunaan nafsa tidak dihentikan dan terjadi terus-menerus, hal itu dapat menyebabkan kecanduan. Pada fase ini, gejala yang dirasakan dapat berupa keinginan untuk menggunakan obat terus-menerus setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari. Muncul dorongan kuat untuk menggunakan nafsa yang bahkan mampu menguburkan pikiran lain. Seiringnya berjalannya waktu, dosis yang digunakan akan dirasakan dan muncul keinginan untuk meningkatkannya. Muncul kebiasaan untuk selalu memastikan bahwa nafsa masih tersedia. Melakukan apapun untuk mendapatkan atau membeli nafsa, bahkan hingga menjual barang pribadi. Tanggung jawab dalam bekerja tidak terpenuhi dan cenderung mengurangi aktivitas sosial. Tetap menggunakan nafsa meski sadar bahwa penggunaan nafsa tersebut memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial maupun psikologis. Ketika sudah tidak memiliki uang atau barang yang dapat dijual, pecandu nafsa mulai berani melakukan sesuatu yang tidak biasa demi mendapatkan zat yang diinginkan, misalnya mencuri, melakukan aktivitas berbahaya, atau merugikan orang lain ketika di bawah pengaruh nafsa yang digunakan. Dan berikut, banyak waktu tersita untuk membeli, menggunakan hingga memulihkan diri dari efek nafsa. Dan yang terakhir, selalu gagal saat mencoba untuk berhenti menggunakan nafsa. Ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan mencoba untuk menghentikan penggunaan, dia akan mengalami gejala putus obat atau sakau. Gejala putus obat itu sendiri dapat berbeda-beda pada tiap orang, tergantung keparahan dan jenis nafsa atau opioid. Maka gejalanya dapat berupa: 1. Hidung tersumbat, gelisah, keringat berlebih, susah tidur, sering menguap, dan nyeri otot. Setelah 1 hari atau lebih gejala putus obat dapat memburuk. Beberapa gejala yang dapat dialami seperti diare, kram perut, mual dan muntah, tekanan darah tinggi, sering merinding, jantung berdebar, penglihatan kabur atau buram. Sedangkan apabila nafsa yang disalahgunakan adalah kokain, maka gejala putus obat yang dirasakan dapat berbeda. Beberapa di antaranya adalah depresi, gelisah, tubuh terasa lelah, terasa tidak enak badan, nafsu makan meningkat, mengalami mimpi buruk, dan
terasa sangat nyata, lambat dalam beraktivitas. Fase kecanduan terhadap penyalahgunaan nafsa yang terus dibiarkan, bahkan dosisnya yang terus meningkat, berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Overdosis ditandai dengan munculnya gejala berupa mual dan muntah, kesulitan bernafas, mengantuk, kulit dapat terasa dingin, berkeringat atau panas, nyeri dada, dan penurunan kesadaran.